wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana nih kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Oke, sebelumnya tadi pas teman-teman datang ke sini, kegiatan apa nih yang teman-teman lakukan nih di rumah ya? Apa kira-kira lagi ngapain? Nonton drakor. Oke, terus yang lain? Dari rumah teman. Terus nyuci baju, bersih-bersih rumah. Ada lagi? Nggak ngapa-ngapain juga ada. Apalagi? Oh, bersih-bersih rumah. Oh, jadi tema hari ini adalah bersih-bersih rumah. Oke. Tahun baru sambil bersih-bersih rumah ya. Nggak jalan-jalan berarti? Enggak. Oh, enggak. Oke, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita berdoa dulu ya untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau mewakili berdoa. Saya. Silakan, Mbak. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, jadi Ibu akan menjelaskan ya tentang bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah pemberian layanan untuk membahas masalah secara umum ya, luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Sampai sini ada yang teman-teman tanyakan? Oke, kalau begitu, nah saat nanti kita melakukan pembahasan materi, Bu harap teman-teman mau secara sukarela menceritakan atau mungkin sharing informasi ya sama teman-teman yang ada di kelompok ini tentang permasalahan yang akan kita bahas. Nah, kemudian nanti saat teman-teman menyampaikan permasalahannya atau menyampaikan informasi atau argumentasi, diharapkan teman-teman tidak menyela pembicaraan dari teman-teman yang lain. Oke, teman-teman? Nah, kemudian Ibu harap nanti teman-teman mau terbuka ya dalam memberikan informasi, dalam memberikan argumentasi, atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang bisa di-sharing ke teman-teman yang lain dalam anggota kelompok ini, gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang teman-teman tanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu untuk waktunya teman-teman kira-kira kita berapa ya sesi bimbingan kelompoknya ya? 30, 15, 25, singkat banget sama lo. Oke, gimana kalau kita ambil tengah-tengah aja ya, 25 aja ya. Oke, sepakat teman-teman? Oke, kalau sepakat. Sebelum itu, gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Kan Ibu juga belum begitu kenal nih sama teman-teman, dan teman-teman juga belum begitu kenal nih sama Ibu. Nah, Ibu punya cara perkenalannya nih. Nah, caranya tuh gini ya. Perkenalkan, nama saya Bu Vina. Kemudian dari sebelah kanan aja ya. Dari sebelah kanan Ibu nanti bilangnya gini, Bu Vina, saya namanya siapa Mbak? Amanda. Jadi nanti kan perkenalkan, saya Bu Vina. Kemudian nanti Mbak Amanda bilang, Bu Vina, saya Amanda. Kemudian dilanjut sebelahnya, Mbak siapa namanya? Meli. Jadi Bu Vina, Amanda, saya Meli. Dilanjutkan ke teman seterusnya ya teman-teman. Gimana, paham? Paham. Oke, langsung saja ya. Saya Bu Vina. Bu Vina, saya Amanda. Bu Vina, Amanda, saya Mary. Bu Vina, Amanda, Meli, saya Fitri. Bu Vina, Amanda, Mary, Fitri, saya Okta. Bu Vina, Amanda, Meli, Fitri, Okta, saya Wahyu. Oke. Bu Vina, Amanda, Meli, Fitri, Okta, Wahyu, saya Reva. Oke, teman kita semua. Alhamdulillah lancar ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Gimana? Apakah teman-teman
bersedia untuk kita lanjut ke sesi berikutnya? Oke, kalau bersedia, jadi teman-teman pada sesi bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas topik tentang bullying. Teman-teman pasti udah tahu nih ya tentang bullying ya. Oke, nah kali ini bimbingan kelompoknya topiknya kan bullying. Nah nanti kita pakai tekniknya round robin. Nah jadi nanti di sini Bu udah nyiapin beberapa nomor urut ya, dan ada 2 kertas yang kosong. Nah, untuk teman-teman yang nanti dapat nomor urut, nah itu nanti adalah nomor urut untuk teman-teman berpendapat, sharing atau memberikan informasi dan berargumentasi. Untuk 2 untuk 2 kertas ya yang kosong. Nah, jadi nanti teman-teman tugasnya adalah sebagai not tulis. Nah, jadi nanti teman-teman masing-masing yang dapat kertas kosong akan dapat 1 kertas dan 1 ballpoint. Nah, tugasnya nanti kalian bisa mencatat apa saja yang teman-teman kalian, nah yang dapat nomor urut tadi, yang mereka berikan apa ya, yang mereka sampaikan gitu loh sama kita. Oke teman-teman, ini udah paham ya? Nah, nanti selain itu, teman-teman yang dapat nomor urut, misalnya nomor urut 1 sampai 4, nanti duduknya bisa sesuai urutannya ya. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 2 notu. Oke, kalau gitu teman-teman, ini aku kocok-kocok dulu. Nah, teman-teman bisa ambil. Silakan, bisa dipilih. Mbak siapa tadi? Fitri. Mbak Fitri nomor 4. Amanda nomor 3. Oh, jadi notulen ya. Nomor 2, nomor 1. Oke, jadi bisa urut ya dari sebelah kanan. Nomor 1, 2, 3, 4 di situ. Dan 2 not tulis kita. Oke. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan not tulis. Oke. Gimana teman-teman, udah siap? Siap. Oke. Jadi kita hari ini mau bahas tentang bullying. Sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa sih bullying itu? Belum pada tahu ya? Jadi gini aja deh, gimana kalau sepengetahuan kalian bullying itu apa? Dari nomor urut 1. Menurut saya adalah suatu tindakan mengintimidasi suatu kelompok individu atau kelompok yang dilakukan secara terus-menerus dan membuat yang dibully itu merasa depresi. Oke, bagus. Selanjutnya, Bullying menurut saya adalah suatu ejekan yang dapat membuat orang lain yang diejek merasa sakit hati. oke bagus jawabannya. Oke, selanjutnya. Menurut saya bullying itu adalah tindakan menyakiti orang lain sehingga orang itu depresi. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya bullying itu suatu perilaku menghina seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, ada yang menambahkan? Sama jawabannya. Oke teman-teman, jadi jawaban dari teman-teman tadi memang benar seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung teman-teman udah ngerti ya apa itu bullying, pengertian bullying. Apa jangan-jangan teman-teman merasakan pernah merasakan dibully atau gimana? Ya nggak sih teman-teman? Pernah nggak? Pernah. Oke. Nah jadi sebenarnya apa sih tujuan orang lain tuh melakukan bullying gitu? Oke, Mbak selanjutnya. Mungkin merasakan kepuasan itu setelah membuli. Jadi kalau menurut Mbak Wahyu, kalau apa namanya tuh kalau membuli itu punya kepuasan tersendiri gitu.
Kayak gimana tuh Mbak kepuasannya? Misalnya bisa dicontohkan apa tuh? Kayak sama saya setelah membeli si A, terus saya puas gitu, hasrat saya udah puas gitu. Oh, Saya lebih ke nggak suka sama si A itu, jadi kayak puas. lebih ke puas ngecek orang gitu ya. Oh, oke. Selanjutnya Bisa merasa berkuasa. merasa berkuasa, maksudnya gimana itu? Jadi kan kita kalau membuli orang kayak kita kayak di atas dia gitu, jadi kita masih bisa kayak berkuasa. Oh, berkuasa tuh maksudnya mungkin lebih ke gini ya teman-teman, mungkin gimana ya, aku tuh lebih dari kamu ya, lebih dari dia gitu, aku ada di atas kamu gitu, berarti itu malah lebih ke merendahkan orang lain gitu ya. Oh iya, kayak gitu. Oke, selanjutnya Mbak. Kalau menurut saya itu untuk mengalihkan kekurangan kita kepada orang yang kita bully. Mengalihkan kekurangan diri gitu ya Mbak, maksudnya kayak gimana, contohnya ada nggak Mbak? Kayak misalnya saya itu punya kekurangan kayak gemuk atau apa, terus kita membuli orang yang lebih gemuk biar orang-orang pada fokus kepada dia gitu. Oh, jadi kayak lebih ke pengalihan masalah gitu ya. Misalnya aku kan tadi kayak seperti siapa itu Mbak Amanda kan bilang misalnya saya tuh gemuk, tapi biar saya nggak dikatain orang, Mbak Amanda ngatain orang lain yang lebih gemuk dari Mbak Amanda gitu ya. Jadi orang lain itu fokusnya tuh bukan ke Mbak Amanda, tapi fokusnya ke orang yang lebih gemuk dari Mbak Amanda. Oh gitu ya, bisa juga sih. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya itu untuk kesenangan pribadi aja. Jadi kayak saya misal beli dia terus dia merasa down atau apa, terus saya itu merasa senang gitu, ada kepuasan diri. Berarti hampir sama-sama Mbak Wahyu tadi ya. Oh iya benar. Oke teman-teman, mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin ada tujuan lain apa-apa gitu yang mungkin ada di pemahaman teman-teman, ada nggak? Lebih ke sama ya. Jadi nah teman-teman mungkin benar juga tujuan orang membuli itu seperti yang teman-teman bilang tadi. Nah ibu juga setuju karena saya juga pernah merasakan dibully dan saya juga pernah merasakan membuli. Sebelumnya tuh saya nggak tahu bullying itu seperti apa sih. Nah tapi kan di sini teman-teman nanti kita bisa bahas tentang apa sih, mungkin secara tidak sengaja kita juga pernah membuli orang lain gitu ya. Nah teman-teman tahu nggak sih perilaku bullying apa aja yang pernah sengaja maupun nggak sengaja kita lakukan gitu loh ke orang lain, maupun orang lain tuh melakukan bullying kepada kita. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang teman-teman rasakan? Gimana Mbak? Kalau pengalaman pribadi saya ya Mbak, Iya. saya pernah dijauhin sama saya, tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Nggak pernah. Pernah dijauhin temannya, tapi nggak tahu sebabnya. Terus dari dijauhin teman-teman itu ada ini nggak apa yang mereka lakukan nggak sama kamu, misalnya kayak menyakiti hati atau gimana mungkin? Mencemoohnya itu secara langsung atau gimana? Oh secara langsung. Nah jadi kalau mencemooh secara langsung itu namanya adalah bullying verbal. Nah bullying verbal itu seperti kita mengatai ya, misalnya kamu saiki nggak temenan sama aku, menjauh dari aku, kamu tuh udah mungkin karena apa ya, nggak satu frekuensi. Biasanya kalau anak SMA kan permasalahannya kan kalau misalnya kalau yang pintar temenannya sama yang pintar-pintar, nah yang nggak pintar temenannya sama yang nggak pintar. Nah mungkin dari situ tuh secara nggak langsung tuh keset kayak gitu ya, mesti biasanya sering kayak gitu. Baik, selanjutnya Mbak. Kalau saya pernah dibully kayak disindir di media sosial gitu. Jadi ini disindir gitu ya, diomong-omong, lebih disinggung, dikata-katain enggak? Lebih ke gimana? Enggak dikata-katain. Cuman lebih tapi menyakiti hati ya Mbak kalau gitu. Iya, Nyindir. Oke, disindir biasanya di apa sih? Di WA apa di apa? di WA, di Instastory gitu. Oh di Instastory kayak gitu. Nah terus gimana Mbak siapa tadi? Mbak Reva. Oh Mbak Reva meresponnya gimana? Ya lebih memperbaiki diri dan nggak terlalu mikirin. Tapi tetap di bawah hati ya. Iya. Lebih kepikiran Sambil ya. memperbaiki diri.
diri. Oh, sambil memperbaiki diri. Jadi kak lebih dikata-katain di media sosial itu ternyata teman-teman itu tuh juga termasuk bullying. Nah, bullyingnya itu jenisnya adalah cyberbullying. Nah, jadi cyberbullying ini jadi nanti kita tuh lebih ke gimana ya, bisa memfitnah juga, bisa mengolok-olok, bisa mengatai, tapi lewat dunia maya. Nah, tadi seperti contohnya Mbak Reva tadi disinggung melalui media sosial, misalnya di Instastory. Nah, itu bisa masuk ke bullying yang cyberbullying. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tadi udah ada 2 nih. Dari pengalaman teman-teman ternyata itu tuh ada jenisnya bullying, nggak cuma bullying kok ya teman-teman. Jadi bullying tadi ada bullying verbal sama bullying bullying cyberbullying ya teman-teman. Oke, jadi dari pembahasan kita nih kita udah ketemu nih 2 jenis bullying nih, verbal sama cyberbullying. Oke, jadi selanjutnya Mbak. Kalau saya sih biasanya sama teman saling manggil nama teman pakai nama orang tua. Sering terjadi nih ya, manggil nama orang tua sebagai nama julukan kita. Nah, gimana Mbak Amanda tuh responnya gimana? Ya, Waktu dikatain kayak gitu sama temennya? biasa aja, soalnya kan dikiranya itu bercanda gitu. Nggak kesel berarti ya awalnya ya? Awalnya kesel. Awalnya kesel, Biasa. terus udah terbiasa. Oke, nah jadi teman-teman secara nggak sengaja manggil nama orang tua sebagai nama panggilan kita yang awalnya tuh kita mesti mikirnya sama kayak Mbak Amanda, alah kesel kayak gini, tapi karena mungkin teman-teman tuh kan nggak tahu ya kalau itu tuh termasuk bullying, jadi itu teman-teman tuh ngerasa kayak fine-fine aja gitu manggil nama orang tua, padahal itu termasuk juga ke bullying verbal kayak gitu ya teman-teman. Mengatai nama orang tua kan itu jatuhnya lebih ke nggak sopan ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa sharing nih habis kegiatan bimbingan kelompok ini ke teman-temannya, kalau kamu manggil nama orang tuaku ternyata itu termasuk bullying. Nah, bullying itu kan nggak baik ya, menyakiti hati aku lah, terutama orang yang dibully gitu. Dan lagian juga nggak sopan manggil nama orang tua sebagai nama julukan kita kan buat mainan, itu kan orang yang lebih tua gitu, seharusnya kita lebih hargai. Nah, jadi nanti teman-teman bisa share nih ke teman-temannya yang lain supaya teman-temannya juga tahu. Nah, oke, udah dapat 3 masalah dari permasalahan yang berbeda, tetapi ternyata bisa satu jenis ya, sama tadi Mbak Wahyu sama Mbak Amanda ya, tadi sama ya, bullying verbal. Oke, selanjutnya mungkin Mbak. Kalau saya lebih ke dibully secara fisik, dihina fisik. Dihina fisiknya, oh berarti sama ya, hampir ke bullying verbal tadi ya. Dihinanya biasanya gimana Mbak kalau fisik? Kayak dihina fisik, ih kamu kok udah umur segini masih kecil, kayak pendek gitu. Oh gitu, lebih kayak gitu. Terus gimana responnya Mbak? Oh iya, responnya Mbak Fitri tadi gimana? Kalau saya biasa aja, saya nggak pernah mikirin kayak gitu. Nggak pernah mikirin, tapi pernah nggak kayak merasa kecewa kayak tadi Mbak Amanda kan awalnya kan apa tadi Mbak jengkel apa gimana? Iya, kesel gitu loh. Lah gimana kalau responnya Mbak Fitri? Saya juga kesel gitu kalau udah lebih dari itu kayak kesel gitu. Tapi saya mikir ini kan fisik saya sendiri gitu, ngapain ngurusin gitu. Oh jadi Mbak Fitri tuh lebih ke emang ada apa adanya diri saya memang seperti ini, tapi malah mungkin orang tuh menjadikan keadaan fisik Mbak Fitri tuh jadi ejekan gitu ya Mbak. Nah itu tadi ya termasuk bullying sih teman-teman. Nah mungkin nanti habis ini nih mesti banyak nih teman-teman yang lain pasti juga bisa ngerasain ya apa yang dirasain sama Mbak Fitri. Nah jadi nanti teman-teman juga bisa share permasalahan ini ke yang lain biar mereka tuh tahu jangan kayak gitu ya. Kalau misalnya emang niat baik mungkin bisa, kalau kamu kelihatan kurus sih, ini tak kasih susu, nah gitu kan itu lebih baik ya. Jadi kita lebih ada dukungan gitu loh, jangan cuma ngatain aja, kok kamu kurus sih gitu, mbokan makan kok. Nah jadi nanti lebih bisa diganti, oh kamu kelihatannya kok kurus sih, ini aku beliin susu, nah gitu kan malah jadi tambah senang, terus vibes-nya lebih ke hal yang positif. Nah kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Oh iya, silakan. Dulu waktu SD saya jadi fisik dikeplak sama teman. Oh dikeplak, Nggak ada asal apa gitu. oh malah nggak tahu-tahu langsung kayak apa ya bahasa Indonesianya dikeplak itu apa sih?
Ditabok masa. Ya jadi itu lebih ke fisik ya Mbak. Nah, jadi teman-teman kalau ada teman-teman dari teman kalian yang melakukan kontak fisik ya, misalnya tadi mencubit, menendang, mendorong atau menjambak atau hal yang berhubungan dengan fisik, itu artinya dia melakukan bullying nonverbal gitu ya teman-teman. Oke, ini dari ceritanya Mbak siapa tadi? Nah, jadi ceritanya Mbak Okta, nah, kita tuh jadi nambah lagi nih, tadi verbal, nonverbal, sama cyberbullying ya teman-teman. Kemudian gimana nih respon Mbak Okta nih ketika teman Mbak Okta tuh melakukan hal itu? Ya marah, kan marah, tapi itu lebih ke menghindar gitu. Tiap ketemu dia, saya pokoknya harus menghindar biar gak di itu. Oh, jadi lebih ke menghindar ya, kayak jadi was-was, ada, jadi misalnya temennya lewat sini, kamu mau lewat sini, nggak jadi dong, lewat sana, lewat belakang muter sana. Oh, tapi lebih ke kayak gitu terus, menghindar gitu. Nggak terus-terusan, kan dia bulinya tuh nggak setiap hari ya, untuk waktu-waktu tertentu. Oh, jadi bulinya tuh nggak setiap hari, cuman waktu-waktu tertentu. Tapi ya tetap bully. Oh, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Kalau saya kayaknya tuh kayak sering digosipin gitu loh, tapi saya sendiri juga secara tidak langsung itu juga gosipin orang gitu. Oh, gitu ya. Berarti digosipin orang, tapi juga gosipin orang. Aduh, gimana? Oke, jadi nanti kan ini udah bimbingan kelompok nih, materinya bullying. Jadi nanti ke depannya lagi bisa lebih ke kontrol diri ya. Oke, berarti kalau gosipin orang itu lebih ke gimana Mbak? Maksudnya gosipin langsung secara ngomong sama temennya ngerumpi gitu, apa lebih ke Ngomong gitu loh, kan lagi kumpul sama teman-teman ya, itu kayak gosipin satu orang gitu, kayak gitu. oh kayak gitu ya, Tapi nggak sadar cara tidak. oh nggak sadar, nggak tahu ya Iya. kalau itu ya termasuk kayak gitu ya. Iya. Oh oke. Ada lagi udah? Udah. Oke. Teman-teman terima kasih. Jadi dari pembahasan topik kita kali ini, jadi jenis bullying tadi yang kita bahas dari permasalahan teman-teman ada berapa? Ada tiga atau empat. Tadi dari Mbak Wahyu tadi kan ada verbal, terus ada apa lagi? Cyberbullying, bullying non verbal. Oke, 3 ya. Tadi yang jawab 4 siapa? Ada nggak? Oke, jadi tadi sebenarnya masih ada lagi satu ya, namanya itu adalah agresi sosial. Nah, seperti yang Mbak siapa tadi? Mbak Meli ceritakan. Nah, agresi sosial ini ya seperti tadi menggosip, terus kemudian menebarkan fitnah. Bisa aja misalnya difitnah, si A ngerebut cowokku nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan termasuk fitnah juga. Kan belum tentu ya kita, maksudnya tuh jangan cepat percayalah sama gosip-gosip seperti itu, belum tentu juga itu benar. Kan kalau nggak benar kan kasihan yang difitnah tadi gitu, mesti sakit hati kayak gitu ya. Jadi berapa jenis tadi? Ada 4 ya, ada verbal, non verbal, kemudian cyberbullying sama agresi sosial. Oke, ada 4. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih tentang permasalahan apa sih yang pernah teman-teman rasakan lah tentang teman-teman kan tadi udah kita bahas nih tentang bullying dan segala macam. Nah, saatnya kita menyimpulkan. Oke, bisa langsung Mbak disimpulkan tadi sebagai notulis ya. Mulai dari siapa nih? Apa mau sweet dulu? Iya, silakan. Jadi bullying itu segala bentuk penindasan maupun kekerasan secara verbal maupun non verbal yang menyebabkan menurunnya kesehatan mental seperti depresi, perasaan kesepian dan lain-lain. Tujuan bullying, kepuasan. Biasanya juga merasa berkuasa, 3 pengaruh isu. Contoh tindakan bullying, dijauhi teman, disindir di sosmed, dikatain atau dihina fisiknya, menduga, menyebarkan fitnah, 5 dipukul dan dibenteng dan lain-lain. Oke, selanjutnya Mbak.
jenis-jenis bullying tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Gina ada 4, yaitu nomor 1 verbal bullying, contohnya kayak diejek, dihina, dan lain-lain secara langsung. Nomor 2 non verbal bullying, dibully secara fisik. 3 cyberbullying, mengejek lewat sosial media. 4 agresi sosial, lebih ke kayak menghibah, menggosip gitu. Terus ada dampaknya, dampak bullying tadi yang disampaikan kayak ada perasaan sedih, terus malu, frustasi, dan kesal. Cara mengatasi bullying itu sendiri kayak teman-teman tadi kayak dia kayak cuek gitu, mengintrospeksi diri bagi yang pelaku bullying tadi, terus memilih tidak ambil pusing aja gitu. Oke, berhubung waktunya sudah habis ya teman-teman, gimana kalau kita sudahi, kemudian nanti kalau ada apa ya, mau misalnya nih ada topik yang lain yang mau kita lakukan apa ya, kita sharing bareng-bareng nih ya di sesi bimbingan kelompok selanjutnya, nanti bisa kita apa ya, konsultasikan di grup WA ya teman-teman, untuk nanti kedepannya atau next pertemuan kita mau bimbingan kelompok dengan tema apa gitu ya teman-teman. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini kira-kira nih pesan dan kesan apa nih yang teman-teman dapat? Mungkin ada perwakilan yang mau menyampaikan untuk pesan dan kesan? Silakan Mbak. Untuk kesannya mungkin lebih ke menambah wawasan, menjadi tahu bahwa ada beberapa orang yang merasa dibully, kemudian menjadi depresi, menjadi menjauhkan diri, kemudian ada beberapa cara mengatasinya seperti cuek aja, gak usah diambil pusing, kemudian mungkin juga bisa bercerita kayak gini. Untuk pesan-pesannya mungkin berterima kasih juga kepada Rufina dan juga teman-teman udah bisa mengundang kita dalam kelompok ini, memberikan berbagai cerita. Pesannya mungkin untuk pelakunya lebih ke introspeksi diri, kemudian janganlah gak baik, Jangan melakukan bullying lagi gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalau buat teman-teman ini nanti mau langsung pulang? Iya. Ya kalau langsung pulang jangan lupa hati-hati, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan juga di musim pandemi ya teman-teman. Semangat selalu buat sekolahnya, jangan putus asa, gapailah cita-cita setinggi langit. Oke teman-teman, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.